damai. Maka saya kira figur teladan kehidupan karya Paus Fransiskus kita lihat dalam diri Paus Leo ke-14 dengan penerapan kebijakan dan pasal yang saya kira disesuaikan dengan situasi yang dalam dinamika sosial politik yang terus-menerus kian cepat. Jadi luar biasa. Bonusnya apa? Paus Leo ke-14 ini pernah ke Indonesia sebagai Superior Jenderal Ordo Fratrum Agustini, ya, Sancti Agustini. Jadi Ordo Fratrum Sancti Agustini (OSA) yang ada di Keuskupan Manokwari Sorong. Dan uskup nanti terpilih putra Papua pertama Timika itu adalah uskup Bernardus Devot baru OSA dari kongregasi. Nah, 22 tahun yang lalu sebagai Superior Jenderal namanya Pater Robert Francis Prevost berkunjung, artinya pasti mendarat di Indonesia ke tanah Papua. Jadi bonusnya adalah bagi kita, beliau sudah mengenal kita bisa, dan Indonesia kita berharap juga ada di hati mereka. Maka hari ini kita menulis surat ucapan terima kasih, ucapan juga diantara di bawahnya mengingatkan beliau bahwa beliau pernah berkunjung ke Indonesia sebagai Superior Jenderal. Siapa tahu dengan kemurahan hatinya pada suatu hari juga berkunjung ke Indonesia sebagai Paus. Ya, itu kita sudah sampaikan juga yang akan dikirimkan kepada Paus Leo ke-14. Maka kita optimis dan bersukacita bahwa apa yang telah diperjuangkan oleh Paus Fransiskus, Bapak Ibu Paus Fransiskus selama 12 tahun akan diteruskan oleh beliau, bahkan lebih intensifkan dengan energi yang luar biasa karena beliau jauh lebih muda dibandingkan Paus Fransiskus pada masa ketika wafatnya. Pada sekarang beliau pada usia 69. Maka gereja Katolik diharapkan juga menyuarakan suara kenabian untuk mewujudkan perdamaian dunia, membela mereka miskin, lemah dan menderita. Maka dalam sambutan pertama, kalau kita melihat itu apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus, itulah apa yang dijalankan oleh Paus Fransiskus. Maka saya mengatakan cerminan Paus Fransiskus ada dalam diri dan yang menggunakan gebrakan baru. Maka kesimpulan, siapakah Paus Leo ke-14 ini? Yaitu Paus Fransiskus mengungkit dengan semangat gebrakan Paus Leo ke-13. Mudah-mudahan ya, dengan bukan hanya dunia yang makin berkembang dalam hidup perdamaian sejahtera, tapi Indonesia juga akan merayakan. Dan mudah-mudahan Indonesia yang baru saja dikunjungi Paus Fransiskus belum 1 tahun, ya, tema iman, persaudaraan dan bela rasa, di mana iman yang teguh pada Tuhan itu menghasilkan komitmen yang kuat pada manusia dan diwujudkan dalam bela rasa konkret. Dan persis apa yang dihidupi oleh Paus Fransiskus itu kita jumpai dalam Paus Leo ke-14. Kita doakan Paus Leo ke-14 semoga sehat, kuat, penuh berkat, dapat menggembalakan bukan hanya gereja Katolik seluruh dunia, tetapi juga menjadi figur Bapak kemanusiaan bagi seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Saya Yosi dari Kompas. Saya ingin menanyakan 2 paus terakhir kita, Paus Fransiskus dan Paus Leo, dua-duanya berasal dari Amerika Selatan. Dan yang tadi Monsinyur sampaikan, pertusannya banyak di dunia. Apakah gereja saat Vatikan dan juga gereja universal memiliki perhatian khusus pada dunia politik global? Terima kasih. Yang luar biasa ini bahwa pemilihan paus ini bukan keinginan manusia,
Ya, kalau kita ingat itu waktu Daud dipilih dari kakak-kakaknya itu, kan semua kan memilih, oh pasti orang ini nih, pasti ini yang dipilih oleh Tuhan. Jadi apa yang dilihat Tuhan bukan apa, tetapi apa yang ada dalam hati yang tidak kelihatan oleh Tuhan. Jadi memilih Paulus ini jatah dari daerah mana, ini arah mana. Tapi siapa yang paling cocok untuk berasal dari seluruh dunia ini? Maka Paus Leo ke-14 yang kebetulan lahir di Amerika lalu menjadi berkewarganegaraan Peru. Jadi tidak ada plot. Jatahnya ini. Bagi kita mengagetkan. Maka orang-orang kan punya pikiran tuh yang disebut dengan manusia. Mulai mau ini calon paus. Nggak ada pencalon paus itu ya. Maka itu wartawan ya, artinya wartawan tertentu, tidak semua wartawan mulai menjejer nih. Mau nemuin si ini. Wartawan ini lebih kuasa dari Roh Kudus. Menentukan sendiri. Roh Kudus sudah punya namanya, sudah menyimpannya. Nanti tenang. Lalu ternyata ini bagi dunia luar para kardinal mengagetkan, bagi para kardinal di dalam tidak mengagetkan. Maka Paus ini menurut Kardinal Ignatius Suharyo yang berbicara dengan saya, Paus Leo ke-14 langsung disambut dan diterima oleh semua kardinal. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Ya, Mas, silakan. Yang pakai baju. Silakan. Selamat siang, saya Thomas dari kumparan.com. Ada pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama terkait arah gereja Katolik di bawah Paus Leo ini. Kalau yang kita tahu kan dari pas zaman Paus Fransiskus kan gereja berjalan di lebih ke arah progresif ya. Dan sebelum-sebelumnya itu lebih di area yang konservatif. Nah, kira-kira di arah Paus di bawah kepemimpinan gereja Katolik ini akan berada di tengah-tengah atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kan dalam si Paus Leo itu ada salah satu yang kalimat diucapkannya itu membangun jembatan dan dialog. Dialog boleh diperjelas nggak itu kontennya itu jembatan itu maksudnya ke arah mana gitu? Apakah kayak misalnya dalam isu terkait Palestina? Itu yang kedua. Dan yang terakhir mungkin boleh didetailkan ada kabar di tahun 2003 waktu belum menjabat sebagai paus dia pernah ke Sorong, Papua. Ya. Itu boleh dikasih berapa kali dia ke Indonesia dan dijelaskan. Terima kasih. Ya. Nah, yang berkaitan satu arah gereja Katolik sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa agaknya Paus Fransiskus itu melihat ini loh kembaran saya. Hidup saya itu ada di orang ini. Maka coba dari segi usia kehabisan uskup 10 tahun. Dari segi karakter baru 2 tahun. Itu termasuk senior dibandingkan para kardinal yang memilih. Tapi segera dipanggil dan mendapat posisi penting diberikan Paus Fransiskus seakan-akan menunjuk tanpa seorang paus tidak akan mengisi ini sini, tidak. Karena itu ya segala Kudus. Maka arah gereja itu apa progresif atau tidak? Paus Fransiskus progresif atau tidak? Paus Fransiskus dianggap progresif kalau seolah-olah orang progresif, orang yang menunjukkan kasih, bela rasa, tidak menekankan aturan, progresif gitu ya. Yang aturan-aturan kolot gitu. Nah, Paus Fransiskus beberapa kali bilang, saya itu tidak aneh-aneh, saya itu hanya mau menerapkan keputusan-keputusan Konsili Vatikan kedua. Baca dokumen-dokumen Konsili Vatikan. Itulah yang sekarang dan saya jalan. Nah, itu beberapa yang tidak terwujud. Saya mencoba mana yang belum diwujudkan dalam pastoran. Lalu orang bilang, progresif. Padahal Konsili Vatikan kedua lah yang membuat loncatan besar untuk gereja. Sehingga yang menekankan belas kasih Allah hadir damai sejahtera di antara kita. Tembok, kalau kita lihat sejarahnya tembok, Paus mengungkapkan jembatan-jembatan itu kalau kita ingat wartawan cek ya. Kemudian saya tidak
berita di Amerika bangun ada berita tembok yang membatasi supaya para imigran tidak masuk. Maka daripada membangun tembok, lebih baik membangun jembatan. Nah ini kan soal persoalan orang miskin, orang yang mensulit, orang yang lari, yang secara legal tapi tidak bisa melanggar. Maka dibangun tembok, jembatan, dialog. Mereka lari, barulah persoalan itu. Nah karena itu ya, bukan yang betul pernah ke Sorong tahun 2003 sebagai Superior Jenderal OSA, yaitu pimpinan tertinggi. Itu 2 kali periode beliau 16 tahun, artinya tahun 2003. Maka kami juga tadi mengingatkan Bapak Paus pernah ke Indonesia pada tahun 3. Siapa tahu dengan kemurahan hati Bapak Paus mengunjungi 4 tempat di Indonesia termasuk Papua. Siapa tahu menjadi Paus pertama yang berkunjung ke Papua. Tapi kan itu harapan doa kita, gitu ya. Terima kasih. Izin penegasan artinya di Paus ini di tengah-tengah atau akan kembali akan mengikuti seperti Paus Fransiskus sebelumnya? Iya. Saya kira akan yang disebut dengan konservatif progresif, ya. Kadang-kadang orang membedakan ekstrim saja. Ini sesuai dengan aturan, tradisi, ini sesuai, ini melampaui tradisi dan aturan, ya. Nah, Paus Leo XIV, saya kira orang yang akan meneruskan beliau. Kalau memahami Fransiskus sebetulnya ada di jalur tengah, mau mendamaikan, ya. Jangan membuat aturan dan hukum, tapi bagaimana dan jangan menjadikan aturan dan hukum sebagai palu yang menghukum atau kayu yang memukul, tetapi bagaimana aturan dan hukum ini mengantar manusia untuk hidup lebih damai dan sejahtera. Itu kan seperti Yesus sendiri. Ya, Yesus tidak pernah menghancurkan hukum, bahkan berkata 1 iota pun aku tidak menghapuskan, ya. Bahkan dia mengatakan ini yang harus manusia untuk bukan hukum manusia untuk hukum, tapi hukum untuk manusia. Masih ada lagi? Ya, Mbak. Mbak cerita. Perkenalkan, saya Ervana dari Tempo. Kita semua tahu kalau dunia itu berbahagia karena sudah memiliki paus baru. Tetapi Paus Leo ini kan sempat ada di pusat versi, di mana beliau ini sempat dinilai gagal untuk membuka investigasi terhadap kasus kekerasan seksual, ya. Dan itu bagaimana melihat ini dan ke depannya, kan ini juga banyak yang mengkritik dan khawatir gitu, karena beliau sempat berada di pusaran kontroversi itu. Gimana Monsinyur melihat ini? Terima kasih. Pertama, memang saya belum pernah mendengar, baru mendengar sekarang ada pusaran itu, ya. Tidak tahu apakah betul atau tidak. Sama waktu Paus Fransiskus juga itu waktu dipilih lalu berkata dulu ada persoalan berkaitan dengan keselamatan para anggota Yesus, ya, berkaitan dengan kekerasan, penembalakannya. Jadi lalu ada itu juga dulu. Betul, tapi mudah-mudahan salah, ya, tidak begitu. Seandainya betul, tidak apa-apa. Ya, justru sebagai paus ini bukan kekuatan manusia. Paus bukanlah manusia superpower, bukan Superman. Paus adalah seorang Kristen, seorang murid Kristus yang dipilih menjadi gembala dan akan membuat kekuatan dan daya dari Paus pertama. Petrus seorang nelayan yang tanpa berdaya, pernah mengkhianati, pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi dialah yang menyatakan engkaulah Mesias. Maka para paus yang adalah pengganti Petrus
Para uskup itu pengganti rasul ya. Tinggal dipilih rasulnya siapa, asal jangan Yudas saja ya. Tinggal dipilih rasul dari 11 itu ya, lalu dengan Matias. Itu sedangkan Paus itu adalah pengganti Petrus. Kami itu para uskup pengganti rasul-rasul penerus. Nah, Petrus saja itu sebenarnya, tapi Petrus itu yang mengantar itu pengakuan. Maka yang diharapkan dari seorang Paus adalah meneguhkan gereja bahwa Yesus Tuhan adalah Mesias. Ya. Lalu Yesus Tuhan yang Mesias itu dipraktekkan dalam kehidupan menggereja, sosial masyarakat dan kebangsaan, di mana Yesus tergerak hatinya oleh belas kasih. Jadi kalaupun ada kekurangan, kita tidak khawatir, Roh Kudus akan meneguhkan dan menguatkan. Dulu juga Petrus kan kenapa menyangkal Yesus? Takut mati. Tapi setelah Pentakosta, dia berani mati. Sampai dalam Kisah Para Rasul 5:29, dia berkata, daripada taat kepada manusia, saya akan lebih taat kepada Allah. Dengan kata lain, saya lebih baik mati. Padahal dulu takut mati ya. Tapi sekarang, nah, jadi jangan khawatir, Mbak. Ya, jadi siapapun ya yang terpilih itu bukan pilihan manusia, pilihan Allah melalui tangan-tangan manusia. Jadi kita juga berterima kasih kepada para kardinal yang luar biasa mendengarkan suara Allah hingga menjadi orang yang paling di gereja dan dunia saat ini. Masih ada lagi teman-teman jurnalis? Siap. Cukup? Baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Uskup Anton, para rekan